Kita banggalah punya Pak Jokowi. Ini fakta. Karena saya nggak dukung, saya dukung Pak Prabowo, Pak. Ada satu yang menarik, pertemuan 10 menit, jadi saya juga heran, Pak Jokowi itu ilmunya apa gitu. Pak Joe Biden tuh hormat, Pak. Xi Jinping hormat, Pak. Namanya Putin hormat sama presiden gitu. Saya pernah debat dengan seorang, menurut saya sih filosof ya. Ya kebetulan orang luar. Agak tajam saya berdebat tentang Pak Jokowi karena saya mengungkap kepada dia bahwa Pak Jokowi terlalu sederhana, gitu. Tapi dia jawab saya dengan singkat begitu. Kamu kira orang bisa mengalahkan orang di kota 2 kali, dia bilang, di provinsi dan di negaranya 2 kali. Kamu anggap orang sederhana? Dia bilang, come on, dia bilang, coba kamu berpikir agak dalam. Dia bilang begitu sama saya. Saya sebagai orang politik agak tertampar dengan kalimat itu dan saya cari tahu. Saya dulu nggak bisa membaca. Saya pengkritik Pak Jokowi, tapi tahu nggak kalau ada rapat konsultasi, dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak hadir. Lalu kalau kita ngomong berdua gitu, ada hal-hal yang dalam yang dia katakan gitu, yang mungkin kita nggak bisa ungkapkan tempat orang, tapi dia agak dalam memantau, dia detail. Pak Prabowo ketemu saya gini, dia bilang, Fahri, kamu tahu nggak kalahnya kita dengan Jokowi apa? Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Nah, di sini kita akan mereaction Zulkifli Hasan yang bisa dibilang mengagumi, ya kan, terheran-heran kepada Pak Jokowi. Kenapa ya? Pak Jokowi ini pakai ilmu apa ya sehingga Xi Jinping pun hormat pada Jokowi, Putin pun hormat pada Jokowi, bahkan Joe Biden pun hormat ya kepada Jokowi. Waduh, dan nanti ada juga ini ya Pak Fahri Hamzah. Yang dulu kita tahu ya kan Pak Fahri Hamzah ini selalu keras ya mengkritik Pak Jokowi. Ternyata sekarang ini bisa dibilang Pak Fahri Hamzah ini menyesal dulu pernah anggapi presiden kita itu buruk lah ya kan. Nah sekarang bisa dibilang menyesal ya, ternyata pemikiran Pak Jokowi itu luar biasa katanya ya. Langsung saja kita simak. Sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu, dan jika sudah terima kasih banyak-banyak, dan langsung saja ini dia videonya. Kita banggalah punya Pak Jokowi. Kesaksian Zulkifli Hasan terhadap Bapak Jokowi. Karena saya nggak dukung, saya dukung Pak Prabowo, Pak. Saya mendampingi Pak Jokowi di Gedung Putih, Opal itu, Pak. Menurut saya bagusan Istana Bogor tuh daripada Gedung Opal tuh. Di TV-nya bagus, tapi kalau realitanya bagusan Istana Bogor. Ada satu yang menarik, pertemuan 10 menit, jadi saya juga heran, Pak Jokowi itu ilmunya apa gitu. Pak Joe Biden tuh hormat, Pak. Xi Jinping hormat, Pak. Namanya Putin hormat sama presiden gitu. Jadi kita bangga. Ketemu Joe Biden setelah bilateral, saya dengarin betul secara sama, saya perhatikan betul. Biden mengatakan ini yang bilateral, jadi 50 menit one on one, 50 menit bilateral. Saya ikut, Pak, dampingi. Biden mengatakan apa yang bisa Amerika berikan, bantu kepada Indonesia sehingga Indonesia senang. Apa saja yang diminta. Pak Jokowi mengatakan, saya minta segera lakukan gencatan senjata terhadap Palestina. Biden tanya lagi, selain soal Palestina dan Israel yang sedang berproses, apalagi yang saya bisa bantu agar Indonesia senang? Antara itu, Pak. Presiden mengatakan kami ingin menjadi hub energi fosil menjadi energi terbarukan, termasuk mobil listrik. Tolong Amerika bantu, kira-kira itu antara lain. Saya damping presiden ke Tiongkok bilateral. Presiden Tiongkok bertanya, Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang kami muliakan, apapun yang Indonesia minta, kami akan berikan apa saja. Presiden bilang, saya nggak minta macam-macam, yang lain udah semua. Kereta cepat udah, ini cepat, apa semua cepat. Tolong kami dibantu beras. Dijawab lagi, apa saja yang diminta diberi, apalagi beras. Saya mendampingi presiden juga ke Timur Tengah, termasuk KTT darurat OKI.
Presiden terlantang mengatakan untuk mengutuk segera hasil KTT sama, dan KTT darurat Oki menyerahkan kepada Pak Jokowi karena akan ketemu dengan Joe Biden untuk memperjuangkan, maka Presiden sudah memperjuangkan waktu pertemuan bilateral, termasuk Presiden Palestina Mahmud Abbas. Titip pesan disampaikan juga. Wow, luar biasa ya Pak Zulkifli Hasan juga ya, sampai terheran-heran ya Pak Jokowi ini pakai ilmu apa sehingga Xi Jinping ya hormat kepada Pak Jokowi, dan Joe Biden pun hormat kepada Pak Jokowi, dan siapa namanya Putin juga hormat ya kan. Oke, ini langsung saja kita simak pernyataan ataupun penyesalan Pak Fahri Hamzah lah, ataupun kekaguman Pak Fahri Hamzah terhadap Pak Jokowi juga ya. Saya pernah debat dengan seorang, menurut saya sih filosof ya. Ya kebetulan orang luar. Agak tajam saya berdebat tentang Pak Jokowi karena saya mengungkap kepada dia bahwa Pak Jokowi terlalu sederhana. Gitu. Tapi dia jawab saya dengan singkat begitu. Kamu kira orang bisa mengalahkan orang di kota 2 kali, dia bilang, di provinsi dan di negaranya 2 kali, kamu anggap orang sederhana? Dia bilang, come on, dia bilang, coba kamu berpikir agak dalam. Dia bilang begitu sama saya. Saya sebagai orang politik agak tertampar dengan kalimat itu, dan saya cari tahu. Salah satu temuan saya adalah ada banyak khazanah politik yang kita nggak tahu dari Pak Jokowi itu, karena di antara yang paling kuat, terutama dalam kultur orang Jawa, itu adalah kemampuannya mengolah jiwa untuk mengatur situasi di sekitarnya, itu hebat sekali gitu. Dan kita kadang-kadang orang luar Jawa terutama itu nggak sabaran untuk melihat itu. Dan itu di antara yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Makanya saya dulu nggak bisa membaca. Saya pengkritik Pak Jokowi, tapi tahu nggak, kalau ada rapat konsultasi, dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak hadir. Itu pesan dia kepada Setia Novanto. Walaupun waktu itu tetap jadi pengkritik. Saya pengkritik. Setia Novanto, Bambang Susetio, ya kan, Ade Komarudin, ketua DPR 3 kali, karena pada waktu itu ada gonjang-ganjing. Setiap rapat konsultasi, dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak ada. Apa sebabnya? Nah, itu dia, itu satu, Bang ya. Yang kedua, waktu kita perpisahan, Bang, itu dia kumpulkan ketua komisi dan ketua fraksi semua. Dia bilang yang membela saya di DPR itu hanya Pak Fahri. Wow. Yang lain nggak bela saya. Bela apa ini? Nggak tahu. Waktu itu memang kita lagi terakhir kan ada perubahan undang-undang KPK kan. Jadi dia lihat saya. Tapi menurut saya ini orang aneh juga. Kaget dong. Terbalik gitu loh berpikirnya itu. Lalu kalau kita ngomong berdua gitu, ada hal-hal yang dalam yang dia katakan gitu, yang mungkin kita nggak bisa ungkapkan tempat orang, tapi dia agak dalam memantau, dia detail. Pak Prabowo ketemu saya gini, dia bilang, Fahri, kamu tahu nggak kalahnya kita dengan Jokowi apa? Micromanagement. Itu Prabowo, saya ngalah. Soal micromanagement kita kalah sama Jokowi. Dia bilang itu detail sekali, dia bilang. Jadi saya akhirnya kan setelah saya di luar kan, dan tadi saya katakan saya nggak lagi bertugas untuk mengkritik eksekutif karena saya bukan legislatif begitu ya. Saya coba baca gambar besar ini secara baik, karena itulah saya coba memahami simbol-simbol yang dia buat. IKN itu mimpi Bung Karno. Betul. Udah ada tempatnya lagi yang ditentukan. Pak Harto sempat membebaskan lahan di Jonggol, ibu kota. Pak Habibie berbicara tentang itu, semua presiden berbicara. Pak Jokowi tiba-tiba dia patok, bebaskan lahan, dia bilang dia taruh alat berat, grek, dia bangun. Jadi ya. Ini apa namanya gitu loh. Itu baru. Kan ini juga kita manusia itu banyak salah. Dan kita juga termasuk yang suka ngeritik itu juga harus sadar juga bahwa kita banyak salah. Saya lihat ini kenekatan orang ini adalah khazanah kita. Makanya saya tidak mau, apalagi karena beliau sudah akan berakhir, tidak mau bahwa beliau itu dalam situasi seolah-olah berakhir jelek. Justru dia lagi meletakkan sesuatu yang baik bagi kita dan pemerintahan baru yang akan datang. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dengan apa yang dia buat ini, dan kita sambut pemerintah baru. Kan begitu aja. Mau apa lagi kita coba? Wow, luar biasa ya. Itulah ya Pak Jokowi, tanpa banyak omong. Sudah, kalau mau bebaskan lahan, patok-patok tanahnya, letakkan alat berat, cek, jadilah IKN ya kan. Wah, luar biasa. Jadi dulu Zulkifli Hasan juga tidak mendukung Pak Jokowi ya kan. Dulu dukung Pak Prabowo, tapi berapa tahun sekarang ini
selalu ikut ya pergi ke luar negeri sama Pak Jokowi dan melihat sendiri ya orang ataupun presiden luar negeri itu hormat kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi ini pakai ilmu apa sih katanya ya kan? Dan Pak Fahri Hamzah juga baru sadar lah ya kalau Jokowi ini memang tidak bisa ditebak lah ya kan. Otaknya luar biasa. Sampai-sampai sekarang ini Pak Fahri Hamzah memuji kinerja Pak Jokowi. Ya bisa dibilang menyesal lah dulu pernah mengkritik Pak Jokowi ya kan. Waduh mantap, mantap, mantap. Inilah presiden yang kita dambakan yaitu Pak Jokowi. Dan semoga saja nanti Pak Prabowo ya kan bisa lebih baik daripada Pak Jokowi. Dan aku yakin itu ya kan guys. Dan oke guys, mungkin itu sajalah untuk video kali ini. Silahkan berkomentar di bawah apapun pendapat kalian. Dan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.